Halo semuanya, kenalkan nama saya Indri Shalom Putri Tumengkol dengan NIM 230240069 dari kelas 5 TI 3. Kali ini saya akan membuat video mengenai materi single simple smoothing, double exponential smoothing. Dan selanjutnya kita akan mulai dengan pembahasan single simple smoothing. Jadi, single simple smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan nilai M atau periode ke depan berdasarkan data yang sudah ada. Dalam proses peramalan ini, kita melakukan proses smoothing atau penghalusan data. Sekarang kita akan melihat rumusnya. Ini ada smoothing periode ke T sama dengan nilai alfa kali nilai aktual tambah 1 dikurang nilai alfa kali smoothing periode ke T kurang 1. Di sini saya akan menjelaskan keterangan dari simbol-simbol dalam rumus ini. T itu adalah nilai aktual pada periode ke T. Itu adalah nilai smoothing pada periode ke T. Dan alfa atau A yang di sini adalah konstanta smoothing yang nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dalam kasus kita hari ini, kita akan menggunakan alfa sama dengan 0,3. Nah, dan lanjut, sekarang kita akan masuk ke latihan soal untuk mempraktikkan metode-metode ini. Soalnya adalah, temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3, gunakan metode simple smooth dan double smooth, lalu buatlah tabel hasil untuk kedua metode yang ada. Dan di sini bisa kita lihat ada data yang akan kita gunakan. Tabel ini kita mempunyai data penjualan selama 5 minggu. Minggu pertama ada 13 unit, minggu kedua 24 unit, minggu ketiga 33 unit, minggu keempat 21 unit, dan minggu kelima 22 unit. Nah, dan tugas kita adalah mencari ramalan untuk minggu yang ke-6. Sebelum kita masuk ke perhitungan, mari kita pahami dulu langkah-langkah perhitungan dari single simple smoothing. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa rumus dasarnya adalah simple smoothing periode ke T sama dengan nilai alfa dikali nilai aktual tambah 1 dikurangi nilai alfa dikali simple smoothing periode ke T dikurangi 1. Sekarang kita mulai pada pengerjaannya. Ini langkah pertama, kita akan menentukan nilai awal dari simple smoothing periode ke-1. Nah, untuk nilai awal, kita gunakan nilai aktual periode pertama, jadi simple smoothing periode ke-1 sama dengan 13. Langkah kedua, kita akan menghitung simple smoothing periode kedua sampai dengan ke-5. Kita hitung yang pertama di sini kita hitung simple smoothing periode yang kedua sama dengan 0,3 dikali 24 ditambah 0,3 dikali 13. 0,3 dikali 24 sama dengan 7,2. 0,7 dikali 13 sama dengan 9,1. Jadi 7,2 ditambah 9,1 sama dengan 16,3. Kita lanjut pada simple smoothing periode yang ketiga. Simple smoothing periode yang ketiga sama dengan 0,3. 0,3 dikali 33 ditambah 0,7 dikali 16,3. 0,3 dikali 33 sama dengan 9,9. 0,7 dikali 16,3 sama dengan 11,41. Jadi 9,9 ditambah 11,41 sama dengan 21,31. Kemudian selanjutnya simple smoothing periode yang keempat sama dengan 0,3 dikali 21 ditambah 0,7 dikali 21,31. 0,3 dikali 21 sama dengan 6,3. 0,7 dikali 21,31 sama dengan 14,917. Jadi 6,3
ditambah 14,917 sama dengan 21,217. Dan terakhir, kita ada simple smoothing periode yang kelima. Nah, sama dengan 0,3 dikali 22 ditambah 0,7 dikali 21,217. 0,3 dikali 22 sama dengan 6,6. Dan 0,7 dikali 21,217 sama dengan 14,852. Jadi 6,6 ditambah 14,852 sama dengan 21,452. Dan selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu ramalan minggu ke-6. Dalam metode single simple smoothing, ramalan untuk periode berikutnya adalah nilai smoothing periode sebelumnya. Jadi, simple smoothing periode yang ke-6 sama dengan simple smoothing periode yang kelima, sama dengan 21,452. Jadi, ramalan kita untuk minggu yang ke-6 menggunakan metode single simple smoothing adalah 21,452. Selanjutnya di sini kita akan melihat tabel hasil dari single smoothing. Di sini minggu yang pertama nilai aktualnya 13, nilai ramalannya 13,000. Minggu kedua nilai aktualnya 24, nilai ramalannya 16,300. Kemudian minggu ketiga nilai aktualnya 33, nilai ramalannya 21,310. Minggu keempat nilai aktualnya 21, ramalannya 21,217. Minggu kelima nilai aktualnya 22, nilai ramalannya 21,452. Keenam, nilai aktualnya belum ada di sini, nilai ramalannya ikuti nilai ramalan pada sebelumnya yaitu 21,452. Di sini kita beralih ke metode yang kedua yaitu double exponential smoothing. Metode double exponential smoothing atau penghalusan eksponensial ganda menggunakan 2 kali proses smoothing untuk memperhitungkan adanya tren di dalam data. Di sini ada rumus yang tercantum. Kita lihat bersama. Nah, rumusnya yaitu smoothing periode ke-T sama dengan konstanta smoothing dikali smoothing periode ke-T tambah 1 kurang konstanta smoothing kali smoothing periode ke-T kurang 1. Kemudian untuk rumus double exponent smoothing adalah sama dengan konstanta smoothing dikali smoothing periode ke-T tambah 1 dikurang konstanta smoothing kali double exponent smoothing periode ke-T kurang 1. Lalu di sini untuk AT atau konstanta smoothing sama dengan 2 kali single smoothing periode ke-T kurangi double smoothing periode ke-T. Lalu untuk BT itu A bagi 1 kurang A kali single smoothing periode ke-T kurang double smoothing periode ke-T. Lalu untuk S periode ditambah nilai M atau jarak periode sama dengan periode ke-T tambah B periode ke-T kali M. Dan keterangan di sini S tambah M ini adalah nilai ramalan untuk M periode ke depan. Kemudian M adalah jarak periode yang akan diramalkan. Lalu XT adalah nilai aktual periode ke-T. Kemudian A ini adalah konstanta smoothing. Jadi metode double exponential smoothing atau penghalusan eksponensial ganda menggunakan 2 kali proses smoothing untuk memperhitungkan adanya tren dalam data. Berbeda dengan single smoothing yang hanya melakukan 1 kali smoothing. Double smoothing melakukan smoothing 2 kali untuk menangkap pola tren yang ada dalam data. Nah, dan selanjutnya di sini kita
masuk pada hitungan double exponential smoothing dengan data yang sama. Nah, langkah yang pertama kita akan menghitung simple smoothing periode ke-T atau smoothing pertama. Hitungan simple smoothing periode ke-T ini sama persis dengan single smoothing yang tadi sebelumnya dibahas. Dan di sini simple smoothing periode ke-T sama dengan 13. Kemudian lanjut simple smoothing periode kedua sama dengan 0,3 dikali 24 tambah 0,7 dikali 13 sama dengan 16,3. Simple smoothing periode ketiga sama dengan 0,3 dikali 33 ditambah 0,7 dikali 16,3 sama dengan 21,31. Lanjut, simple smoothing periode keempat sama dengan 0,3 dikali 21 ditambah 0,7 dikali 21,31 sama dengan 21,217. Kemudian simple smoothing periode kelima sama dengan 0,3 dikali 22 ditambah 0,7 dikali 21,217 sama dengan 21,452. Sekarang kita akan lanjut pada double exponential smoothing atau langkah yang kedua kita akan menghitung double exponential smoothing. Nah, ini yang membedakan dengan single smoothing. Kita melakukan smoothing lagi terhadap hasil smoothing pertama. Jadi, double exponential smoothing periode ke-1 sama dengan 13. Double exponential smoothing periode kedua sama dengan 0,3 dikali 16,3 tambah 0,7 dikali 13,3 dikali 16,3 sama dengan 4,89. 0,7 dikali 13 sama dengan 9,1. Jadi 4,89 ditambah 9,1 sama dengan 13,99. Lanjut pada double exponential smoothing periode yang ketiga sama dengan 0,3 dikali 21,31 tambah 0,7 dikali 13,99. 0,3 dikali 21,31 sama dengan 6,393. 0,7 dikali 13,99 sama dengan 9,793. Jadi 6,393 ditambah 9,793 sama dengan 16,186. Kita lanjut pada double exponential periode keempat sama dengan 0,3 dikali 21,217 ditambah 0,7 dikali 16,186 3 dikali 21,217 sama dengan 6,365. 0,7 dikali 16,186 sama dengan 11,330. Jadi 6,365 ditambah 11,330 sama dengan 17,695. Selanjutnya, ada double exponential smoothing yang kelima, periode yang kelima, sama dengan 0,3 dikali 21,452 tambah 0,7 dikali 17,695, 0,3 dikali 21,452 sama dengan 6,436. 0,7 dikali 17,695 sama dengan 12,387. Jadi 6,436 ditambah 12,387 sama dengan 18,823.
Lanjut, kita pada langkah yang ketiga. Kita akan menghitung konstanta smoothing. Ini rumus untuk menghitung yaitu A adalah konstanta smoothing sama dengan 2 dikali simple smoothing periode ke T dikurang double exponential smoothing periode ke T. Kita masuk pada pengerjaan pada periode ke-1 atau konstanta smoothing periode yang ke-1 sama dengan 2 dikali 13 kurang 13 sama dengan 26 kurang 13 sama dengan 13. Kemudian periode yang kedua sama dengan 2 dikali 16,3 kurang 13,99 sama dengan 32,6 kurang 13,99 dengan 18,61. Periode yang ketiga 2 dikali 21,31 dikurang 11,186 sama dengan 42,62 dikurang 16,186 sama dengan 26,34. Periode yang keempat 2 dikali 21,4 21,217 kurang 17,695 sama dengan 42,434 dikurang 17,692 sama dengan 24,739. Periode yang kelima sama dengan 2 dikali 21,452 kurangi 18,823 sama dengan 42,904 dikurang 18,823 sama dengan 24,08. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang keempat yaitu menghitung B periode ke T. Terus untuk menghitungnya adalah B periode ke T sama dengan alfa dibagi 1 dikurang alfa dikali simple smoothing periode ke T dikurang double eksponensial periode ke T. Dengan alfa sama dengan 0,3, maka alfa dibagi 1 dikurang alfa sama dengan 0,3 dibagi 0,7. Masuk pada periode yang pertama yaitu B1 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 13 dikurang 13 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 0 sama dengan 0. Pada periode yang kedua 0,3 bagi 0,7 dikali 16,3 dikurang 13,99 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 2,31 sama dengan 0,989. Pada periode yang ketiga sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 21,31 dikurang 16,186 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 5,124 sama dengan 2,195. Pada periode yang keempat sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 21,217 kurangi
kurang 17,695 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 dikali 3,522 sama dengan 1,509. Masuk pada B periode yang kelima. Ini 0,3 dibagi 0,7 kali 21,452 dikurang 18,823 sama dengan 0,3 dibagi 0,7 kali 2,629 sama dengan 1,127. Selanjutnya di sini kita masuk pada langkah yang kelima atau yang terakhir. Itu kita akan menghitung ramalan minggu ke-6 dengan rumus yaitu simple smoothing periode ke T ditambah M sama dengan A periode ke T ditambah B periode ke T dikali M. Nah, untuk minggu ke-6 berarti M sama dengan 1 karena kita meramalkan satu periode depan dari minggu ke-5. Jadi S tambah 1 sama dengan A periode ke-5 ditambah B periode ke-5 dikali 1. Dan S6 atau simple smoothing periode yang ke-6 sama dengan 24,081 tambah 1,127 dikali 1 dan lanjut simple smoothing periode yang ke-6 sama dengan 24,081 ditambah 1,127. Jadi sama dengan 25,208. Jadi ramalan untuk minggu yang ke-6 gunakan metode double exponential smoothing adalah 5,208 unit. Selanjutnya di sini kita akan melihat tabel hasil double smoothing sesuai dengan latihan soal yang telah kita kerjakan tadi. Ini minggu pertama data aktualnya 13, simple smoothingnya 13,000, double smoothing 13,000, AT sama dengan 13,000, BT-nya 0, ramalan 13,000. Kemudian yang kedua, data aktualnya 24, simple smoothingnya 16,300, kemudian double smoothingnya 13,990, AT 18,610, BT 989, ramalan 19,599. Minggu yang ketiga, data aktualnya 33, simple smoothingnya 21,310, double smoothingnya 16,186, AT 26,434, E 2,195, nilai ramalannya 28,629. Yang keempat, data aktual 21, simple smoothingnya 21,217, double smoothing 17,695, AT 24,739, BT 1,509, ramalan 26,248. Pada minggu yang kelima, data aktualnya 22, simple smoothingnya 21,452, double smoothing 18,823, AT 24,081, BT 1,127, ramalan 25,208. Untuk yang minggu ke-6, karena kita mencari nilai ramalannya, jadi nilai ramalannya adalah 25,208. Dan sekian video dari saya. Terima kasih.